Halo, nama saya Dewa Ayu Puspadewi. Saya dari kelas MIPA 8. Dan kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah Ramayana. Yang pertama yaitu adalah Balakanda. Pada bagian ini menceritakan mengenai seorang raja bernama Dasarata yang memimpin negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya, dan dia memiliki 3 permaisuri dan 4 anak dari ketiga permaisurinya ini. Yang pertama itu Kausalya memiliki anak bernama Rama, kemudian Kekeyi memiliki anak bernama Bharata, kemudian ada Sumitra yang memiliki 2 anak kembar, yaitu Satrugna dan juga Laksmana. Rama ini merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Rama ini saat dia sudah selesai menyelesaikan pendidikannya, dia waktu itu diminta oleh Resi Vismitra untuk melindungi atau menjaga. Pada saat itu ada upacara yatnya di dalam sebuah hutan, agar para raksasa itu tidak mengganggu upacara tersebut. Setelah dia selesai melakukan tugasnya di sana, Resi Vismitra mengatakan kepada Rama bahwa ada sayembara untuk memperebutkan Dewi Sita. Dan pada sayembara itu, Rama, dia berhasil untuk memenangkan sayembara tersebut. Artinya dia berhasil. Pada saat itu tantangannya adalah mengangkat busur Dewa Siwa dan juga mematahkannya. Dia berhasil melakukan hal itu. Akhirnya dia menjadi menantu dari Raja Janaka, yaitu ayah dari Dewi Sita. Dan pada saat itu juga dari Raja Dasarata juga mendatangi Rama yang pada saat itu melaksanakan pernikahan, dan saat mereka pulang itu ditemui oleh seorang resi bernama Pasarurama. Dia menantang Rama untuk mematahkan busur Dewa Wisnu. Dan Rama bisa melakukan itu. Tapi Rama menanyakan, kok ingin aku mematahkannya? Padahal kalau dipatahkan ini hasil tapanya akan jadi hancur, hasil tapa dari si resi ini. Katanya dia memang pengen merintis dari hasil tapanya itu, memang ingin merintis dari awal. Maka setelah itu dia pergi ke Gunung Mahendra. Yang kedua adalah Ayodhya. Di Ayodhya ini intinya Raja Dasarata itu ingin agar Rama itu mewarisi tahtanya. Tapi pada saat itu Kekeyi menentang, karena dia ingin Bharata agar menjadi seorang raja. Dan dia juga ingin agar dia menagih janji si Raja Dasarata ini dengan 2 permintaan. Yaitu pertama adalah menjadikan Bharata sebagai raja. Kedua adalah mengasingkan Rama ke hutan selama 14 tahun. Dengan berat hati pun Raja Dasarata ini akhirnya mengabulkan hal itu, dan tak lama setelah itu dia wafat karena kesedihannya. Karena kesedihannya itu, saat Bharata datang ke kerajaan, setelah dia selesai menjenguk pamannya, dia terkejut. Akhirnya dia pergi ke hutan dan dia tidak menyukai keputusan dari ibunya. Dia pergi ke hutan dan ingin Rama menjadi raja, tapi Rama terikat oleh perintah ayahnya. Akhirnya dia memberikan hanya sebuah sendal. Sendal Rama itu diberikannya kepada Bharata, dan Bharata menempatkan itu di atas singgasana sebagai arti bahwa Bharata dia memimpin Ayodhya atas nama Rama. Kemudian masuk ke Aranyaka Kanda. Ini bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini intinya itu adalah saat si Rama ini dia pergi ke hutan, dia akan ditemani oleh Sita dan Laksmana. Nah, saat Rama ini sedang memperbaiki busurnya, pada saat itu dia sedang di luar, tiba-tiba muncul seorang raksasa perempuan bernama Surpanaka. Dia ingin mencobai menggodai si Rama, tapi dia menolak dengan alasan bahwa dia sudah beristri. Dia pun berkata, coba kamu tanyakan kepada Laksmana. Laksmana juga pada saat itu juga menolak. Nah, saat Sita keluar, si Surpanaka ini iri dengan kecantikannya sehingga dia ingin menyergap Dewi Sita. Tapi Laksmana pada saat itu ingin melindungi Dewi Sita sehingga dia mengeluarkan pedangnya dan melukai hidung dari Surpanaka. Karena hal itu Surpanaka merasa terhina. Akhirnya dia melaporkanlah kepada kakaknya yang bernama Rahwana, dan pada saat itu Rahwana juga diprovokasi oleh si Surpanaka ini. Dia berkata bahwa Dewi Sita itu cantik sehingga si Rahwana ini ingin menculik Dewi Sita. Dan singkat cerita, akhirnya Rahwana ini mengatur strategi. Akhirnya Marica pada saat itu menjelma menjadi rusa, sehingga si Dewi Sita ini dia ingin memiliki rusa itu dan menyuruh Rama untuk berburu dan mendapatkan rusa itu untuknya, sehingga Rama pergi dan Laksmana bertugas menjaga Dewi Sita. Tapi tidak lama terdengar suara raungan. Itu saat Rama memanah si rusanya yang ternyata adalah Marica. Dan si Dewi Sita ini khawatir, dia minta Laksmana untuk mengejar kakaknya. Tapi Laksmana tidak ingin karena dia menolak secara halus, dia tidak ingin
karena dia bertugas untuk menjaga si Dewi Sita. Tapi Dewi Sita berprasangka bahwa si Laksmana ini memiliki niat buruk, yaitu untuk menikahi dirinya saat si Rama sudah meninggal. Akhirnya Rawana ini dengan sakit hati dia pergi ke hutan dan dia membentuk seperti lingkaran untuk melindungi Dewi Sita ini selama di rumah. Jadi dia namanya Laksmana Sesa. Nah, saat Laksmana pergi, kemudian Rawana ini dia menjelma menjadi Brahmana yang ingin meminta persembahan kepada Dewi Sita. Karena Dewi Sita ini tidak ingin dikutuk oleh si Brahmana ini, akhirnya dia keluarlah dari garis itu. Dan Brahmana tadi yang mana? Rawana, dia menarik tangan Dewi Sita dan bawanya pergi. Nah, saat si Rawana ini menculik Dewi Sita, dia itu bertemu dengan Jatayu. Itu adalah teman baiknya Raja Dasarata. Dia ingin menolong Dewi Sita, tapi akhirnya dia kalah dan sekarat. Saat sampai di kota, di sebuah kota di Alengka, pada saat itu tamannya itu dinamakan Taman Asoka, ditempatkanlah Dewi Sita di situ dan dijaga oleh raksasa yang bermuka buruk dan jahat. Di situ Dewi Sita selalu berdoa agar Rama menyelamatkan dirinya. Lanjut ke Kiskindakanda. Intinya di sini Rama itu merasa sedih setelah tahu bahwa Dewi Sita hilang, dan saat itu mereka dalam perjalanannya itu bertemu dengan Jatayu. Saat perjalanan mencari Dewi Sita, mereka bertemu Jatayu dan Jatayu menceritakan apapun hal yang dia ketahui. Setelah wafat, Jatayu dibakar seperti apa mestinya. Selanjutnya, saat mereka sedang menelusuri hutan, mencari Dewi Sita, mereka bertemu dengan seorang raksasa bertangan panjang. Akhirnya sesuai instruksi Rama, dia memotong tangannya kemudian dibakar. Dan ternyata itu adalah seorang dewa. Nah, dewa ini adalah Dewa Kabanda. Dia berkata bahwa solusi dari permasalahan Rama ini adalah Sugriva ini dia terletak di sebuah dekat sungai Pampa di bukit namanya Resramuka, dan dialah yang mampu membantu Rama. Nah, Rama pun mencari si Sugriva ini. Nah, tapi Sugriva ini berpikir bahwa Rama ini adalah utusan Subali, yaitu saudaranya yang merebut istrinya dan juga kerajaannya. Tapi sebenarnya tidak. Maka si Sugriva ini mengutuslah Hanuman untuk menyelidiki. Tapi ternyata Rama dan Laksmana ini adalah orang baik, sehingga Hanuman mempersilahkan untuk menemui Sugriva. Nah, saat menemui Sugriva ini, si Rama dan juga Laksmana ini akhirnya ingin bekerja sama untuk sama-sama mengatasi permasalahan mereka. Pertama, Rama akan membantu Sugriva untuk merebut kembali kerajaan dan juga istrinya, yaitu kerajaan Kiskindakanda, itu dari Subali. Dan pada saat itu juga, setelah dia menang, Sugriva itu akan menolong Rama untuk mencari Dewi Sita ke Alengka. Nah, singkat cerita, Rama dan juga Sugriva ini dia menang. Selanjutnya, Anggada itu adalah anak dari Subali ini dijadikan putra mahkota di kerajaan Kiskinda. Setelah itu, Rama menagih janjinya kepada Sugriva, dan mereka akhirnya ingin merebut atau ingin mengalahkan Rawana ke Alengka dan juga mendapatkan Dewi Sita. Nah, antara daratan India dan juga Alengka itu seperti pulau. Jadi di antara selat itu, mereka berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa menyeberangi lautan. Lanjut, itu adalah Sundarakanda. Nah, Sundarakanda ini adalah bagian ke-6. Dalam Sundarakanda ini, ceritanya Hanuman dan wanara lain tadi bersama Rama, akhirnya dia pergi kan ke pantai. Nah, di sana mereka menemui Sempati, seorang burung yang menunggu seperti bangkai gitu. Dia mendengar desas-desus tadi, akhirnya dia mau memberikan keterangan. Setelah memberikan keterangan tadi, kemudian dari wanara ini, mereka membujuk Hanuman untuk pergi ke Alengka. Akhirnya dia pergi dengan cara terbang. Dia melompat-lompat dan mencari ke seluruh istana dari Rahwana. Kemudian akhirnya dia menemui seorang wanita murung yang diyakininya sebagai Sita. Di sana dia ketika menemui Sita, dia akhirnya berkata kepada Dewi Sita bahwa Rama akan menjemputnya. Awalnya Sita kan ragu, tapi setelah ditunjukkan bahwa Hanuman yang memiliki cinta Rama, akhirnya Sita ini percaya. Dan setelah itu dia memohon izin untuk makan, dan dia menghancurkan kebun tersebut sehingga dia ditangkap dan diikat erat-erat dan ingin dihukum. Tapi pada saat itu hukumannya diringankan dengan cara membakar ekornya saja. Dan Dewi Sita juga berdoa pada saat itu agar ekornya itu, apinya itu tidak panas tapi dingin. Nah, setelah ekornya dibakar, si Hanuman ini dia melompat dan dia membakar seluruh kota kecuali tempat tinggalnya Dewi Sita itu. Kemudian dia kembali kepada Rama. Dan saat kembali itu dia
menceburkan dirinya ke laut sebentar, terus dia kembali kepada Rama dan memberitakan bahwa Dewi Sita baik-baik saja. Mohon maaf, ralat, tadi itu maksudnya bagian yang kelima. Kemudian lanjut ke bagian yang keenam, itu adalah Yuda Kanda. Intinya di sini saat Hanuman memberikan kabar baik, kemudian Rama ini berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa menyeberangi lautan. Karena tidak semua prajurit itu seperti Hanuman yang bisa terbang. Akhirnya dengan bantuan Dewa Baruna, setelah melakukan niatnya pada itu, Dewa Baruna membantu mereka dan mengusulkan untuk membuat jembatan Situ Banda. Sebelum pertempuran itu ada Wibhisana, adiknya dari Ravana ini, yang mana dia sudah memperingatkan Rawana untuk menyerahkan saja Dewi Sita, tapi dia menolak. Nah, kemudian dia pergi kepada Rama, kemudian di sana diangkat sebagai raja, walaupun waktu itu Rawana belum meninggal. Selanjutnya itu ketika jembatannya jadi, otomatis kan mereka menyeberangi itu lautannya. Kemudian di sana mereka bertempur. Mereka mengalahkan Indrajit dan juga Kubakarana. Kubakarana itu adalah seperti prajurit atau seperti strategi yang sudah disusun oleh Rawana. Karena prajuritnya sudah dikalahkan, akhirnya Rawana lah yang turun ke rencah pertempuran tersebut. Nah, di dalam pertempuran tersebut Rama yang menang, sehingga Rawana pada saat itu dia meninggal. Kemudian Wibhisana tadi diangkat menjadi seorang raja. Dan selanjutnya Rama meminta Hanuman untuk menjemput Dewi Sita. Dewi Sita agak kecewa karena saat itu dia inginnya Rama lah yang menjemput dia. Dan saat dijemput itu dan Rama bertemu dengan istrinya, tapi dia merasa sangsi, dia merasa ragu dengan kesucian dari Dewi Sita. Akhirnya untuk membuktikan, Dewi Sita itu menghidupkan sebuah api unggun, kemudian dia melompat ke dalamnya dan tiba-tiba muncul Dewa Brahma dan juga Dewa Agni, yang berarti bahwa Dewi Sita itu suci. Nah, Sita pun di sini dia kembali ke pelukannya Rama lagi kan. Nah, atas jasa-jasanya dari Siwanara, Hanuman, serta berkat dari bantuan Sugriva, Raja Bangsa Wanara, juga Wibhisana, adiknya Rawana, akhirnya Rama ini kan menang. Jadi mereka diberikan hadiah oleh Rama. Dan di kerajaan, itu Rama disambut oleh Kaikeyi dan juga Bharata dengan senang hati. Kemudian Bharata menyerahkan tahta dari kerajaan Ayodhya ini kepada Rama. Rama pun memimpin kerajaan itu dengan bijaksana. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu Uttarakanda. Nah, bagian sini itu mengisahkan mengenai pengasingan atau seperti pembuangan Dewi Sita itu ke dalam hutan. Saat si Rama ini dia memerintah, tiba-tiba terdengarlah desas-desus di masyarakat mengenai Dewi Sita ini, yang seperti ada sanksi mengenai kesucian Dewi Sita. Karena Rama ini tidak tahan dengan desas-desus tersebut, akhirnya dia membuang Dewi Sita yang pada saat itu sedang mengandung ke dalam hutan. Dan di dalam hutan itu Dewi Sita dibantu oleh resi bernama Valmiki dan diberikan tempat tinggal. Nah, setelah beberapa bulan Dewi Sita itu melahirkan 2 anak kembar bernama Wa dan juga Kusa. Nah, di sini kedua anaknya ini diajarkan mengenai Ramacandra, itu seperti nyanyian. Dan ketika ada sebuah acara di kerajaan Ayodhya, nah kemudian itu tadi kan ada upacara di Ayodhya, namanya Aswamedha. Jadi di sana kedua anaknya ini, Lawa dan Kusa, menghadiri acara itu. Dan di sana mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, yaitu Rawacandra tadi, mengenai kisah ayah mereka sendiri. Di situ Rama pun menyadari mengenai kedua anak ini, bahwa itu adalah anak-anaknya sendiri. Kemudian atas permintaannya, Lawa dan Kusa diminta untuk membawa Sita kembali ke kerajaan. Tapi setelah itu masih ada desas-desus mengenai Dewi Sita, mengenai kesucian Dewi Sita, dan mengenai anak dari Dewi Sita ini, apakah itu benar anak Rama. Sehingga Dewi Sita pun bersumpah, jika dia memang pernah berselingkuh, maka bumi pun bahkan tidak sudi menerimanya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba bumi itu terbelah, dan Dewi Pertiwi mengambil atau menarik Dewi Sita masuk ke dalam bumi. Dan itu kemudian tertutup. Nah, dari situ kemudian Rama merasa menyesal sehingga dia menyerahkan dari tahtanya tadi. Kemudian dia juga pergi bertapa ke Sungai Gangga pada saat itu sampai akhir hayatnya. Dan dia pergi kembali ke Kayangan sebagai Wisnu.
Itulah cerita dari kisah Ramayana